Shalom Bapak Mama bersaudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia. Hari Senin tanggal 29 Desember 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab Yudas pasal 1 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih untuk semua cinta kasih Tuhan yang terus menyertai kami hingga hari ini. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Memberkati kami supaya kami boleh memahaminya serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Yudas pasal 1 ayat 17 hingga ayat yang ke-23 di bawah perikop nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikianlah dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi lebih jauh dari itu melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Bapak Mama saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang menuntun kita dalam perenungan pada hari ini adalah kasih yang merampas dosa. Tentu kita berpikir ya, kasih yang merampas dosa itu seperti apa? Atau kenapa dikatakan kasih itu merampas dosa? Tentu kita memahami bahwa dosa itu dapat merampas kebahagiaan, kedamaian hubungan kita dengan Tuhan. Dan kasih Allah yang besar itu dapat merampas kita dari dosa, supaya kita tidak jatuh ke dalam dunia ini. Mari kita lihat bagaimana kasih Allah itu merampas kita dari dosa. Seperti yang digambarkan dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 17 hingga ayat yang ke-23. Dosa itu dapat merampas kita dari kebahagiaan dan kedamaian. Ketika Yudas dia menulis tentang orang-orang yang merampas kebahagiaan, orang-orang yang merampas kedamaian yang dimiliki oleh orang lain, yaitu dengan cara hidup yang tidak benar. Dan digambarkan mereka orang-orang yang tidak memiliki roh dan mereka tidak punya hubungan yang baik dengan Allah. Terbukti bahwa dosa membuat mereka ada dalam kejatuhan hidup. Tapi dalam hal ini yang luar biasa, Allah yang besar itu, dia merampas kita dari dosa dunia ini. Yudas menulis tentang Allah yang menjaga kita dari yang kemudian terjatuh, pada akhirnya membuat kita sukacita dengan kemuliaannya. Kasih Allah dapat merampas kita dari dosa-dosa kita. Ketika kebebasan dunia ini sering kita genggam, namun Allah melepaskannya dari genggaman kita, supaya kita tidak menggenggam sesuatu yang salah. Dan Allah memberikan kasih-Nya dalam genggaman kita. Kasih Allah yang besar itu dapat membuat hidup kita
terjaga dan kita terjaga dari segala kejatuhan akan dunia ini, yang ada di dunia ini. Yudas menulis bahwa kita harus membangun diri kita sendiri dalam iman yang paling suci. Kita harus percaya kasih Allah dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan dengan demikian, kasih Allah itu dapat merampas kita dari dosa, memberikan kita kebebasan, memberikan kita keselamatan. Dalam hal ini ada harapan. Harapan di mana kita menjaga diri kita. Harapan di mana rahmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus itu dinyatakan. Dan sisanya kita mau menerima atau tidak. Tapi yang pasti bahwa kasih Allah yang besar itu, Dia sudah merampas kita dari dosa-dosa dunia ini. Mari kita percaya kepada kasih Allah itu dan menerimanya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah dicurahkan bagi kami, diperdengarkan bagi kami. Firman yang sederhana, tapi kami terus bergumul untuk melakukannya dalam hidup kami. Kami terbatas ya Tuhan. Ampuni kami, perbaharuilah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.